Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Murad Iwanda dalam video Budaya Melayu Riau. Nah, di dalam video kali ini kita akan membahas tentang pakaian Melayu Riau. Nah, apa-apa saja pakaian tersebut? Silakan simak videonya. Jenis pakaian Melayu Riau meliputi pakaian harian, pakaian resmi, pakaian upacara adat, dan pakaian upacara perkawinan. Kita mulai dari pakaian harian. Pakaian harian ini terbagi lagi menjadi pakaian anak-anak, pakaian dewasa, dan juga pakaian orang tua. Pakaian harian adalah pakaian yang dikenakan ketika melakukan kegiatan sehari-hari berdasarkan kelompok pemakai. Pakaian harian dapat dibedakan menjadi pakaian anak-anak, pakaian dewasa, dan pakaian orang tua atau setengah baya. Pakaian anak-anak yang masih kecil disebut juga baju monyet. Setelah beranjak besar, anak laki-laki memakai baju teluk belanga atau baju cekak musang. Terkadang juga memakai celana setengah atau bawah lutut, kopiah, dan tutup kepala dari kain segi empat atau biasa kita sebut tanjak. Anak laki-laki juga memakai sarung ketika pada saat mengaji dan beribadah. Sedangkan untuk anak perempuan yang belum dewasa memakai baju kurung yang selaras dengan kain bermotif bunga atau satu warna dengan kain tersebut. Pakaian dewasa. Pakaian anak laki-laki yang telah dewasa disebut baju kurung cekak musang yang dilengkapi dengan kain samping berupa sarung perekat dan kopiah atau ikat kepala. Sedangkan untuk perempuan memakai baju kurung laboh, baju kebaya pendek, dan baju kurung tulang belut. Baju ini dipadukan dengan kain sarung batik dan penutup kepala berupa selendang atau tudung lingkup. Perempuan yang melakukan kegiatan di ladang atau sawah biasanya memakai tutup kepala berupa selendang atau kain belacu yang dinamakan tengkulo. Pakaian orang tua. Pakaian untuk perempuan tua setengah baya ada berbagai macam, seperti baju kurung teluk belanga atau baju kurung tulang belut, kebaya laboh, dan baju kebaya pendek yang biasa dipakai untuk pergi ke ladang. Kerudung untuk menutupi kepala. Kerudung untuk menutupi kepala berupa selendang segi empat yang dibentuk segitiga sehingga menyerupai jilbab. Sedangkan untuk laki-laki, orang tua, dan setengah baya memakai baju kurung teluk belanga atau baju kurung cekak musang. Bahan pakaian ini adalah kain katun atau kain lejo. Baju ini agak longgar sehingga nyaman dipakai. Nah, yang kedua ada pakaian resmi. Pada zaman dahulu, pakaian resmi dipakai ketika menghadiri pertemuan resmi yang diadakan oleh kerajaan. Sedangkan di masa sekarang, pakaian resmi dikenakan dalam berbagai acara pemerintahan. Pakaian resmi untuk laki-laki adalah baju kurung cekak musang lengkap dengan kopiah, kain samping yang terbuat dari kain tenun siak, Indragiri, dan daerah-daerah di Riau lainnya. Bahan baju kurung cekak musang berupa kain sutra, kain satin, atau kain berkualitas tinggi lainnya. Sebagai perlengkapannya, antara lain kopiah dan kain samping. Bahan untuk kain adalah bahan yang terpilih, seperti kain songket dan kain tenun lainnya. Sistem memakai kain samping ini ada dua macam, yaitu ikat dagang dalam dan ikat dagang luar. Pakaian resmi untuk perempuan dewasa adalah baju Melayu kebaya laboh dan baju kurung cekak musang. Bahan untuk membuat kedua baju ini adalah kain songket atau kain terpilih lainnya seperti tenun siak, tenun Indragiri, tenun Trengganu, dan lain-lain. Bentuk baju kurung atau kebaya laboh ini mengikuti bentuk tubuh si pemakai, namun tidak terlalu longgar dan tidak terlalu sempit. Panjang baju perempuan yang masih gadis adalah 3 jari di atas lutut, sedangkan
Untuk orang tua, panjang bajunya 3 jari di bawah lutut. Yang ketiga adalah pakaian upacara adat. Upacara yang pada zaman dahulu diadakan oleh pihak kerajaan yang ada di Riau, kini dilanjutkan oleh Lembaga Adat Melayu Riau atau oleh pemerintahan daerah. Beberapa upacara tersebut seperti upacara penobatan raja, upacara pelantikan, upacara penyambutan tamu, upacara penerimaan anugerah, dan lain sebagainya. Pakaian tradisional yang dipakai pada saat upacara adat dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu pakaian untuk perempuan dan pakaian untuk laki-laki. Pakaian upacara untuk perempuan yang masih gadis berbeda dengan pakaian untuk perempuan yang sudah menikah. Jenis pakaian yang dipakai untuk perempuan tua adalah baju kurung tulang belut, sedangkan untuk perempuan setengah baya dan gadis adalah baju kebaya laboh cekak musang berwarna hitam yang terbuat dari bahan sutra. Warna hitam pada pakaian ini hanya dipakai pada waktu upacara adat penobatan raja, menteri, atau datuk. Sedangkan untuk upacara adat yang lain, semisal upacara penerimaan tamu agung ataupun upacara penerimaan anugerah, para perempuan memakai baju berwarna kuning. Nah, selain memakai baju kurung dan kebaya, perempuan Melayu yang menghadiri upacara adat juga memakai sanggul. Sanggul tersebut berbentuk sanggul joget, sanggul lipat pandan yang berhiaskan bunga goyang di atasnya. Di sebelah kanan sanggul dihiasi jurai panjang dan di sebelah kiri dihiasi oleh jurai pendek. Pakaian upacara perkawinan. Baju pengantin laki-laki Melayu adalah baju kurung cekak musang atau baju kurung teluk belanga. Untuk daerah Limo Koto Kampar, baju pengantin laki-laki berbentuk jubah yang terbuat dari kain beludru. Baju kurung teluk belanga terbuat dari bahan tenun siak, Indragiri, Dayak maupun Trengganu dengan warna merah, biru, kuning, dan hitam. Selain baju kurung cekak musang, pakaian pengantin laki-laki adalah kain samping, motif yang serupa dengan celana dan baju. Distar berbentuk mahkota dipakai di kepala, sebagai warna kuning di bahu kiri. Rantai panjang berbelit 2 dikalungkan di leher, canggai yang dipakai di kelingking, sepatu runcing di bagian depan, dan keris hulu burung serindit pendek yang diselipkan di sebelah kiri. Busana yang dikenakan pengantin perempuan berbeda-beda, tergantung jenis upacara adatnya. Pengantin perempuan pada upacara malam berinai memakai baju kurung teluk belanga, sedangkan saat upacara berandam, pengantin perempuan memakai baju kurung kebaya laboh atau kebaya pendek. Kepala hanya memakai sanggul yang dihiasi dengan bunga-bunga. Pakaian pengantin perempuan pada upacara akad nikah adalah baju kebaya laboh atau baju kurung teluk. Kemudian untuk pakaian pada waktu upacara bersanding adalah kebaya laboh atau baju kurung teluk belanga. Teman-teman, ada 5 fungsi pakaian Melayu Riau. Yang pertama, fungsi budaya. Pakaian tradisional dapat menjadi ciri kebudayaan tertentu dalam suatu masyarakat. Secara umum, fungsi pakaian untuk menutupi tubuh. Namun kemudian muncul berbagai aksesori dan ciri khas yang membedakan antara suatu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Di masyarakat Riau, pakaian menjadi simbol yang dipakai dalam pelaksanaan upacara atau dalam acara-acara tertentu. Setiap upacara mempunyai jenis pakaian yang berbeda-beda. Tentu saja juga berbeda dengan cara pakaian yang dikenakan sehari-hari. Nah, yang kedua itu adalah fungsi estetik. Estetik busana Melayu Riau muncul dalam berbagai bentuk hiasan yang terdapat dalam pakaian tersebut. Selain berbagai hiasan, warna-warna dalam pakaian tradisional Riau juga mengandung makna-makna tertentu. Misalnya, warna kuning mengandung arti kekuasaan,
Pakaian dengan warna seperti ini biasanya diperuntukkan bagi sultan atau raja. Warna hitam mengandung makna keberanian. Pakaian dengan warna seperti ini biasanya dipakai oleh para hulu balang dan para petarung yang melambangkan ketangkasan mereka. Fungsi ketiga adalah pakaian tradisional daerah Riau, yaitu fungsi religius. Pakaian tradisional daerah Riau mengandung makna dan berfungsi keagamaan. Pengaruh Islam dalam tata cara berpakaian sedikit banyak berpengaruh pada pakaian daerah Riau, di mana fungsi pakaian adalah untuk menutupi aurat. Hal ini dapat kita lihat pakaian perempuan yang berbentuk baju kurung, kerudung, dan menutupi hampir semua anggota tubuh lainnya. Selain dari bentuk, fungsi religius pakaian tradisional Riau juga terlihat dari simbol yang digunakan sebagai hiasan yang berbentuk bulan dan bintang. Simbol tersebut mengandung makna ketakwaan terhadap Tuhan. Fungsi religius busana Melayu Riau di daerah Riau juga muncul di berbagai media yang mereka gunakan untuk upacara. Misalnya adalah kelengkapan tepung tawar. Nah, yang keempat adalah fungsi sosial. Pakaian tradisional Riau mengandung makna dan berfungsi secara sosial. Nah, pakaian ini dipakai masyarakat baik yang berasal dari golongan bangsawan maupun masyarakat biasa adalah sama, yaitu baju kurung. Perbedaannya hanya terletak pada bahan dan warna yang dipilih, dikarenakan dalam tradisi masyarakat Riau, warna pakaian mempunyai lambang dan makna tertentu. Nah, yang terakhir adalah fungsi simbolik. Pakaian tradisional mempunyai makna simbolik tertentu yang dapat diterka lebih dahulu untuk mengetahui maknanya. Nilai-nilai simbolik yang terkait dengan pakaian tradisional, perhiasan, serta kelengkapan terdapat pada kostum yang dipakai dalam upacara-upacara tradisional. Busana bukan hanya dimaknai dengan pemakaian yang dipakai, namun juga peralatan upacara yang digunakan. Beberapa makna yang terkandung dalam busana tradisional masyarakat Melayu Riau, misalnya sirih yang melambangkan persaudaraan dan kehormatan, bibit kelapa yang melambangkan simbol keturunan, payung yang melambangkan tempat bernaung. Pakaian yang dikenakan orang-orang Melayu Riau memperlihatkan bahwa hampir setiap apa yang mereka kenakan mengacu pada simbol-simbol tertentu. Nilai-nilai yang terkandung dalam pakaian Melayu Riau yaitu ada 3. Nilai tradisi, yaitu busana yang dikenakan dalam suatu upacara adat telah menjadi tradisi selama bertahun-tahun. Hal ini menjadi ciri khas dan keunikan sebuah masyarakat. Dari busana adat yang dikenakan, maka dapat dipelajari mengenai tradisi masyarakat yang bersangkutan. Yang kedua, nilai pelestarian budaya. Pakaian merupakan salah satu produk kebudayaan modern yang semakin hari semakin berkembang. Nah, yang ketiga, nilai sosial, yaitu pakaian menjadi simbol tertentu untuk menjadi penanda status seseorang. Selain itu, lewat nilai-nilai yang dikandungnya, pakaian Melayu juga bermakna sebagai media untuk menyatukan masyarakat. Pakaian resmi dan setengah resmi. Bentuk pakaian setengah resmi bagi kaum laki-laki adalah baju kurung cekak musang, harus dilengkapi dengan kopiah, kain samping, sepatu, atau capal. Kain samping yang dipakai tergantung pada kemampuan seseorang. Boleh kain pelekat, kain tenun siak, tenunan Terengganu, tenunan Indragiri, dan tenunan Daek, dan lain-lain. Sistem memakai kain samping ini diikat di samping pinggang yang disebut ikat kain dagang dalam. Karena baju terletak di luar, kain disebut ikat kain dagang luar. Mengikat kain tidak boleh sembarangan karena sudah ada ketentuannya. Antara lain, tinggi kain bagi orang dewasa hanya setinggi lutut, sedangkan orang sudah berumur tinggi kainnya 3 jari di bawah lutut. Kalau orang sudah lanjut usia, umumnya menaikkan kain sering jatuh di bawah lutut.
Pakaian upacara adat. Yang dimaksud upacara adat adalah suatu kegiatan yang dibuat oleh pemerintah atau kerajaan, antara lain upacara penobatan raja dan permaisuri, upacara pemberian gelar, upacara pelantikan datuk-datuk, ketua adat atau menteri kerajaan, dan upacara menjunjung duli, upacara menyambut tamu-tamu agung, dan upacara adat menerima anugerah dan persembahan dari rakyat atau dari negara lain yang bersahabat. Kemudian pakaian upacara pengantin. Perlengkapan pakaian laki-laki sebagai seorang pengantin Melayu adalah baju kurung cekak musang dari bahan tenunan, satu setelan baju dan celana sama warnanya. Di kepala memakai destar berbentuk mahkota dan ada kalanya pengantin memakai tanjak. Memakai sebai di sebelah bahu kiri, memakai kain samping dengan bunga kain di depan, menggunakan keris, pakai kalung panjang di lehernya pertanda ikatan keluarga dan membawa sirih lelat. Sedangkan pakaian pengantin perempuan dalam upacara malam berinai memakai pakaian kebaya laboh atau baju kurung teluk belanga, memakai hiasan dan perhiasan serta memakai sanggul Melayu. Yang terakhir, pakaian upacara keagamaan atau ritual. Pakaian acara keagamaan ini disesuaikan pemakaiannya pada acara kegiatan keagamaan yang akan kita laksanakan atau yang akan kita hadiri. Bagi pembesar agama seperti qadhi, imam masjid memakai jubah berwarna hitam, panjang jubah sampai di mata kaki. Kepala memakai terbus dan dibelit dengan kain tipis berwarna putih. Biasanya dibuat berwarna merah. Bilal biasanya memakai jubah berwarna hijau lumut di sebelah luarnya, sedangkan di dalam tetap memakai baju kurung cekak musang dan juga memakai tebus dibalut kain putih tipis. Gharim masjid memakai baju Melayu dagang luar dengan memakai kopiah hitam atau kopiah haji dan memakai kain samping pelekat. Oke teman-teman, sekian video pembahasan materi terkait dengan pakaian Melayu Riau. Semoga bermanfaat buat kita semua. Saya Murid Khwanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.